selamat datang di Nusawel. Di channel ini, kami akan membahas berbagai topik menarik seputar kesehatan dan kesejahteraan, dari tips hidup sehat, panduan nutrisi, hingga cara menjaga kesehatan mental Anda. Kami percaya bahwa kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan, dan di sini kami siap menemani Anda dalam perjalanan menuju gaya hidup yang lebih sehat dan bahagia. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami karena ada banyak informasi bermanfaat yang akan kami bagikan. Yuk, langsung saja kita mulai dan eksplorasi lebih lanjut bagaimana kita bisa mencapai kesejahteraan bersama. Siapa di sini yang suka banget sama makanan instan? Praktis, cepat, dan rasanya enak, ya kan? Tapi, pernah nggak sih kalian mikir, apa dampaknya kalau kita terlalu sering mengonsumsi makanan instan? Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas tentang bahaya tersembunyi di balik kenikmatan makanan instan. Yuk, simak sampai habis. Apakah Anda tahu apa yang tersembunyi di balik kemasan makanan instan favorit Anda? Makanan instan seperti mie instan, nugget, sosis, dan berbagai camilan kemasan memang menjadi solusi cepat di tengah kesibukan kita. Tapi, tahukah Anda bahwa di balik kepraktisannya, makanan instan mengandung berbagai zat yang bisa membahayakan kesehatan jika dikonsumsi berlebihan? Banyak orang tidak sadar bahwa apa yang mereka makan setiap hari dapat berdampak pada tubuh dalam jangka panjang. Sebagian besar makanan instan diproses menggunakan bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, penyedap rasa, dan lemak trans. Semua zat ini tidak dirancang untuk dikonsumsi secara terus-menerus dalam jumlah besar. Bayangkan jika setiap hari tubuh kita harus bekerja ekstra untuk memproses zat-zat yang sulit dicerna atau bahkan berbahaya. Inilah alasan mengapa banyak pakar kesehatan menyarankan agar kita lebih bijak dalam memilih makanan. 1. Masalah pencernaan. Apa yang terjadi pada usus Anda? Makanan instan umumnya rendah serat, padahal serat sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Kurangnya asupan serat bisa menyebabkan sembelit atau konstipasi. Jika dibiarkan terus-menerus, masalah ini bisa berkembang menjadi gangguan pencernaan yang lebih serius, seperti sindrom iritasi usus atau bahkan wasir. Serat membantu memperlancar pencernaan dengan menjaga pergerakan usus tetap normal. Pernah mengalami perut terasa begah setelah makan makanan instan? Itu karena tubuh kesulitan mencerna makanan dengan kadar lemak tinggi dan rendah serat. Selain itu, konsumsi makanan instan yang mengandung banyak natrium juga dapat menyebabkan retensi air yang membuat kita merasa kembung dan tidak nyaman. 2. Obesitas. Apakah makanan instan menyebabkan timbunan lemak berlebih? Kandungan kalori, lemak, dan karbohidrat dalam makanan instan cenderung tinggi. Jika kita mengonsumsinya secara berlebihan, risiko kelebihan berat badan atau obesitas meningkat. Obesitas sendiri bisa menjadi pintu masuk bagi berbagai penyakit serius lainnya, seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung. Yang lebih mengkhawatirkan adalah banyak makanan instan mengandung lemak trans yang berkontribusi pada peningkatan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Lemak trans tidak hanya membuat berat badan naik dengan cepat, tetapi juga meningkatkan risiko peradangan dalam tubuh. Akibatnya, risiko terkena penyakit kronis semakin besar. 3. Tekanan darah tinggi. Bagaimana garam dalam makanan instan mempengaruhi jantung Anda? Banyak makanan instan mengandung garam dalam jumlah tinggi. Konsumsi garam berlebihan dapat menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan, yang pada akhirnya meningkatkan volume dan tekanan darah. Ini bisa berujung pada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Menurut para ahli kesehatan, asupan garam yang dianjurkan per hari adalah sekitar 5 gram
atau sekitar 1 sendok teh. Sayangnya, 1 porsi mie instan saja sudah mengandung hampir setengah dari jumlah ini. Belum lagi jika kita mengonsumsi makanan lain yang juga tinggi garam sepanjang hari. Kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. 4. Diabetes. Apakah gula tersembunyi dalam makanan instan berbahaya? Selain garam, makanan instan juga sering mengandung gula dan karbohidrat sederhana. Asupan gula yang tinggi dapat mengganggu penyerapan gula ke dalam sel, meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Jadi, waspadalah terhadap kandungan gula tersembunyi ini. Peningkatan kadar gula dalam darah juga bisa menyebabkan resistensi insulin, kondisi di mana tubuh tidak lagi bisa menggunakan insulin dengan efektif. Ini adalah awal dari banyak komplikasi kesehatan, termasuk kerusakan saraf, gangguan penglihatan, dan bahkan penyakit ginjal. 5. Penyakit jantung. Apakah makanan instan merusak kesehatan jantung Anda? Jika Anda memiliki tekanan darah tinggi atau diabetes akibat konsumsi makanan instan, risiko penyakit jantung pun meningkat. Gangguan jantung seperti gagal jantung, pembengkakan jantung, hingga serangan jantung bisa mengintai. Makanan instan seringkali mengandung bahan tambahan yang dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis ini dapat merusak pembuluh darah dan mempercepat timbulnya penyakit jantung. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi makanan olahan bisa menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan jantung. Setelah mengetahui berbagai dampak negatif di atas, mungkin Anda mulai berpikir ulang untuk sering-sering mengonsumsi makanan instan. Tapi, bukan berarti Anda harus menghindarinya sepenuhnya. Konsumsi sesekali dalam jumlah wajar dampak negatif makanan instan. 1. Batasi konsumsi. Usahakan untuk tidak mengonsumsi makanan instan lebih dari sekali dalam seminggu. 2. Perhatikan porsi. Jangan tergoda untuk menambah porsi meskipun rasanya enak. 3. Tambahkan nutrisi lain. Jika Anda makan mie instan, tambahkan sayuran atau sumber protein lain untuk menyeimbangkan nutrisi. Baca label nutrisi. Selalu cek kandungan gizi pada kemasan dan pilih yang memiliki kandungan garam, gula, dan lemak lebih rendah. 5. Hidup sehat. Imbangi dengan pola makan sehat lainnya, rutin berolahraga, dan cukup istirahat. Makanan instan memang menawarkan kepraktisan dan rasa yang lezat, namun di balik itu semua terdapat berbagai risiko kesehatan yang tidak bisa diabaikan. Dengan membatasi konsumsi dan menerapkan pola hidup sehat, Anda bisa menikmati hidup yang lebih berkualitas. Terima kasih sudah menonton episode kali ini di Nusawel. Kami harap informasi yang kami berikan bermanfaat dan dapat menginspirasi perjalanan Anda menuju kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan kepada teman dan keluarga yang mungkin memerlukannya. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda, jadi jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah dengan pertanyaan atau topik yang ingin kami bahas di video berikutnya. Dan jika Anda belum melakukannya, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari Nusawel. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan terus bergerak maju menuju tujuan kesehatan Anda. Sampai jumpa.